Sehat ya Pak menikah? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi saya mohon waktu ke Pak Pujo sekitar 20 menitan Pak untuk memberikan sedikit pertanyaan dan wawancara ke Pak Pujo terkait dengan pengambilan keputusan penjenengan sebagai kepala sekolah yang dalam hal ini adalah sebagai pemimpin pembelajaran Pak. Insyaallah siap. Sakit ya Pak? Insyaallah siap. Ya. Ya, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Pujo dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Yang saya ketahui dalam mengidentifikasi permasalahan ini ada dua hal Ya. yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika. Ya. Yang saya pahami ini bahwa bujukan moral vs benar salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang ini dapat pada situasi benar atau salah dalam pengambilan keputusan. Ya. Dan dilema etika itu ini adalah sebuah situasi di mana keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Pak Pujo menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini buktikan ya, sebagai pemimpin ketika dihadapkan dalam situasi pengambilan keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalah apa, masalah moral atau masalah dilema etika. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma etika, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengujian keputusan. Berarti Pak Pujo sangat paham sekali ya Pak terkait. Ya memang harus paham sebagai pemimpin dalam sebuah lembaga sekolah, harus paham terkait dengan itu. Oh iya. Selanjutnya Pak, pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Pujo lakukan selama ini? Yang saya lakukan selama ini, kiat atau langkah saya adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya mengenali apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat dalam hal ini. Seringkali saya melibatkan guru ya untuk mengumpulkan fakta, kemudian saya melakukan pengujian benar atau salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat suatu keputusan, kemudian keputusan tersebut saya refleksikan. Oh iya Pak Pujo. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Pujo anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya lakukan ada beberapa hal ketika saya menghadapi dilema etika, dan hal yang cukup efektif ketika ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah menggunakan 3 prinsip, yaitu resolusi, berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampaknya, dampak jangka panjang nantinya juga merupakan hal yang efektif juga. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru selaku pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi intinya tidak saya selesaikan sendiri. Saya harus berkolaborasi, minta saran kepada pemangku kepentingan di sekolah. Ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Gini, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang menjadi tantangan
atau permasalahan yang memang agak sulit untuk ditelusuri karena menyangkut hal-hal yang sama-sama benar. Iya. Kalau menyangkut hal-hal yang sama-sama benar itu untuk mengambil keputusannya agak sulit. Dan demikian tantangannya saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh pada aturan yang berlaku, serta tidak lupa ini tetap memperhatikan kepedulian terhadap sesama. Iya. Ini juga merupakan hal yang harus betul-betul saya pertimbangkan. Iya. Oke. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya itu, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah atau sesuatu jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur itu seperti apa yang Bapak jalankan? Selama ini saya mempertimbangkan tergantung seberapa mendesaknya kasus itu atau masalah itu terhadap pengaruhnya terhadap sekolah yang saya pimpin. Jika memang perlu waktu yang sangat mendesak, maka harus saya utamakan dan saya harus memperhatikan alokasi waktu, saya jadwalkan dan akan saya selesaikan dengan secepat-cepatnya. Itu penting sekali karena ketika tidak cepat-cepat tidak diselesaikan maka masalahnya akan berkelanjutan. Itu ketika. Oke. Lalu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Ya, ini sebagai seorang kepala sekolah tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai kebajikan yang saya pahami. Namun saya juga melibatkan dewan guru atau pihak yang terkait, warga sekolah. Ini juga hal yang sangat penting. Mengapa? Agar saran masukan dari berbagai pihak itu dapat mendukung dan dapat mempermudah penyelesaian masalah yang saya alami. Oh iya. Oke. Berarti tadi ada bantuan dari guru dan ya intinya warga sekolah gitu ya Pak ya? Harus, itu kan merupakan faktor utama keberhasilan penyelesaian masalah keberhasilan pendidikan kan harus ada kolaborasi ya Pak? Dari warga sekolah. Iya. Kemudian nih Pak yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kemudian pembelajaran apa nih Pak yang dapat Pak Pujo petik dari pengalaman Pak Pujo dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya petik ini kalau yang saya alami adalah merupakan nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kebajikan diri, prinsip dalam pengambilan keputusan, kemudian paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Ini yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang betul-betul efektif dan bertanggung jawab. Artinya semua persoalan permasalahan itu diselesaikan dengan tidak ada masalah di belakangnya. Itu menurut saya seperti itu. Ya. Oke Pak, jadi sebelum mengakhiri sesi wawancara kita, boleh tidak Pak, Pak Pujo berbagi satu pengalaman dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Oh, begitu ya Betika. Ya. Saya mencoba untuk menggali satu permasalahan yang terjadi di sekolah ini. Ada salah satu siswa ini yang mempunyai kebutuhan khusus. Ya. Di sini dari awal sekolah untuk masuk ke sekolah ini tidak harus seperti teman yang lain. Khawatir mungkin akan diperlakukan yang lain oleh teman-temannya, maka anak tersebut kan jarang untuk ke sekolah. Masuk tapi kan tidak aktif seperti teman yang lain. Maka di sini seorang kepala sekolah ini selaku pimpinan harus memberikan keputusan yang tepat. Nah, ketika rapat dewan guru kemarin Bapak Ibu guru juga menanyakan hal ini karena memang untuk memperoleh nilai yang sama dengan teman-teman yang lain. Nah, ini kan merupakan satu masalah yang harus kita selesaikan. Ketika anak itu tidak diberikan nilai, maka anak itu kan kasihan, ya kan? Yang kasihan tidak akan melanjutkan sekolah lagi. Dan kalau nanti dia itu diberikan nilai dari mana? Dia kadang mengikuti ulangan, kadang tidak. Ini sedang kepala sekolah harus memberikan
satu kebajikan keputusan yang tepat. Iya. Karena apa, ini nanti akan berdampak di jangka panjang. Kita harus memikirkan masa depan anak jangka panjang. Nah, jangka pendeknya, walaupun anak itu kurang aktif ke sekolah, dia itu kan juga mendapatkan hal yang sama di antara teman-teman. Iya. Nah, solusinya ini yang saya putuskan kemarin, anak tersebut intinya yang pertama harus mendapatkan perlakuan yang sama dari anak-anak yang lain dengan sebayanya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kami mencerdaskan guru untuk memberikan pelajaran tambahan. Tentunya guru tersebut, ini harus guru yang disukai anak itu. Agar dari hati ke hati dia itu bisa senang ketika melihat gurunya di rumah. Nah, dengan hal seperti itu, guru yang mampu ini memberikan materi-materi pelajaran yang ada di sekolah seperti teman-teman yang lain. Kemudian juga kita evaluasi, kita ambil nilainya. Tapi tentunya ini dalam memberikan materi di rumah ini tentunya harus dari hati ke hati. Karena memang kan beda antara teman yang anak yang satu dengan teman-temannya gitu Pak. Ini penting karena memang saya harus juga memperhatikan siswa-siswa seperti ini. Dia harus mempunyai perlakuan yang sama dengan kita, tidak boleh berbeda-beda. Itu ketika ya. Ini ada yang lain ketika? Ya Pak, cukup seperti itu saja. Ya, terima kasih nih Pak Pujo sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dan tentunya berbagi pengalaman Pak Pujo selama Pak Pujo menjadi kepala sekolah, khususnya dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika. Iya, sama-sama bertiga. Manakala jawaban-jawaban yang saya berikan ini juga kurang berkenan, kurang pas, saya juga mohon maaf. Ke depan mari kita benahi bersama-sama agar sekolah ini menjadi sekolah yang semakin hari semakin baik. Iya, Pak Pujo. Ya, terima kasih Pak Pujo. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pangestika. Bagaimana kabarnya Pak ini, sehat ge? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Bu Tika juga sehat. Amin. Pak, ini mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya mau sedikit mengajukan beberapa pertanyaan terkait penyelesaian masalah dilema etika ke Pak Tova selaku kepala sekolah. Jadi nanti insya Allah sekitar 15-20 menit ya Pak, atau mungkin kurang dari itu. Siap Bu Tika. Ya, bisa dimulai ya Pak. Siap, monggo. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Pak Tova dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, terima kasih Mbak Pangestika. Jadi dilema etika dan bujukan moral ini adalah dua masalah yang sering dialami dan proses pengambilan keputusan ini juga agak alot karena dilema etika merupakan sebuah situasi ya di mana keduanya ini benar-benar dan bertentangan dengan pengambilan keputusan. Jadi benar dengan benar. Sedangkan bujukan moral ini situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar salah ketika mengambil sebuah keputusan. Jadi dilema etika ini lebih sulit diatasi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor cinta, keadilan, kebenaran, dan lain sebagainya. Jadi sementara untuk bujukan moral ya ini mudah diatasi karena sudah ada norma benar dan salah di setiap ini kegiatan pengambilan keputusan. Kemudian dalam mengambil keputusan ya harus ini berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan dan rasa peduli Bu Pangestika gitu. Nggih Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua nggih Pak. Selama ini bagaimana Pak Tova menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin?
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, Bu Tika. Jadi ini pengambilan keputusan yang agak rumit ya. Jadi sebelum mengambil sebuah keputusan, ini saya bersama guru-guru terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta. Jadi siapa yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya, kemudian membuat sebuah alternatif solusi, dan membuat sebuah keputusan, kemudian merefleksikan. Nah, ini diawali dengan sebuah penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuknya sebuah kesimpulan-kesimpulan. Dan dari kesimpulan ini ya sebagai dasar dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi kita tetap mengutamakan ya atau memprioritaskan keputusan yang berpihak kepada murid, sehingga keputusan itu bisa dijalankan dan tidak ada masalah di kemudian hari, sehingga keputusan ini harus bijaksana gitu, sesuai dengan berpihak murid itu. Iya, ya. Jadi mengutamakan keberpihakan kepada murid ya, Pak. Ya, keberpihakan pada murid itu Mas Tika ya. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Tova lakukan selama ini? Ya, jadi langkah-langkahnya ya yang pertama tadi menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan. Dan setiap keputusan ini dilakukan dibawa ke forum, kemudian diidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan yang khusus yang diinginkan, kemudian memeriksa berbagai kemungkinan yang ini Bu, setelah keputusan itu dilakukan, sehingga dalam mengidentifikasi masalah ini melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik gitu Bu. Oh, enggak. Jadi setelah ada beberapa opsi ya Pak Wau, tadi terus dihadirkan di forum gitu, ya Pak tadi ya. Ya. Kemudian ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Tova anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya, Pak? Ya, yang efektif itu dengan menelaah siapa yang terlibat, kemudian sifatnya urgent ya, atau kasus ini dilema apa kan gitu, dan pengambilan alternatif dari keputusan itu, kemudian bisa membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terkait itu. Nah, dengan referensi di kasus-kasus sebelumnya itu kan di internet juga bisa melihat itu Bu. Ya, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Kalau tadi adalah apa yang dianggap efektif, lah sekarang yang dianggap tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya kasus dilema etika. Ya, untuk dilema etika ini mencari keputusan yang terbaik Bu, karena kedua-duanya ini merupakan masalah yang sama benar, jadi benar melawan benar. Nah, yang harus kita ambil ini kan menguntungkan kedua belah pihak keputusan itu. Ya. Di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga atau keputusan diambil terkadang melanggar prinsip, ya, ini juga tidak baik. Sehingga tetap saya melakukan prinsip-prinsip ya yang keputusan itu nanti mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, kemudian pengujian benar salah, pengujian benar dengan benar, kemudian melakukan prinsip resolusi atau tuntunan, membuat keputusan itu melihat dari apa yang menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan itu, sehingga ketika keputusan itu sudah dilaksanakan, ini semuanya bisa menjalankan dengan baik. Oh, enggak. Jadi yang menjadi tantangan tadi ya Pak, karena sama-sama benar versus benar kan tentu menjadi keputusan yang sulit untuk mengambil mana yang paling benar dan
menguntungkan semua pihak gitu ya. Bukan menguntungkan sih Pak, Iya, apa ya, tidak merugikan kedua belah pihak. ya, Ya. saling Iya, hmm, saling bersimbiosis mutualisme ngoten nggih, Pak. ya, mutualisme itu yang penting sehingga tidak ada yang dirugikan. Iya. Oke, selanjutnya Pak, apakah Pak Tova memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Pak Tova langsung menyelesaikan ketika ada kasus itu, apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang Pak Tova jalankan itu seperti apa? Oh ya, terima kasih Bu Pangestika. Jadi masalah-masalah yang ringan ya ini langsung diputuskan. Kalau masalahnya berat ya, maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan ya. Terus ada poin-poin pokok, kemudian langkah-langkahnya, kemudian berbicara dengan berbagai pihak ya. Ini sehingga untuk keputusan yang berat ya ini perlu waktu ya. Kemudian seringkali juga masalah-masalah ini diselesaikan pada saat itu juga, ini yang ringan tadi, tapi ada juga yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu sehingga saya membuat jadwal itu. Kemudian semua Ya. keputusan prosedurnya ini adalah semua berpihak kepada siswa itu Bu, Ya. inti dari keputusan itu. Ya, berarti tadi apa tata kala atau jadwalnya bergantung dari urgensi kasusnya, nggih, Pak? Kalau Ya, untuk kasus tergantung ringan bisa kasusnya. diselesaikan saat itu, untuk kasus yang terbilang berat bisa dijadwalkan atau ada lini masanya untuk penyelesaiannya, ngoten nggih, Pak? Nggih. Iya, bertahap. Ya. Kemudian ini, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Tova dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika? Iya, untuk ini Mbak Tika, ini saya dalam mengambil sebuah keputusan selalu mengajak warga sekolah. Jadi semua stakeholder saya libatkan sehingga semuanya bisa memberikan pendapat, kemudian bisa mencari solusi-solusi terbaik ini. Kemudian juga orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan, ya. Jadi pihak yang terkait dengan permasalahan itu sudah dilibatkan. Dan aturan yang berlaku dari lembaga, ya, ini ada juga tokoh-tokoh, ya, ini yang diidolakan ini juga dilibatkan. Kemudian keluarga, pihak yang terkait untuk suatu permasalahan itu kan ada yang menjadi korban, ada yang pelaku, nah, ini semuanya dilibatkan sehingga keputusan itu bisa diputuskan dengan baik. Okay. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua yang Pak Tova telah sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Tova petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, ketika jadi dengan adanya langkah-langkah terus koordinasi bersama ini saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan atau kejadian yang terjadi di sekolah. Kemudian setiap pengambilan keputusan ini harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan, Pak, dan berpihak kepada murid ini. Setiap pengambilan keputusan ini pasti akan mengambil atau memiliki resiko. Maka dari itu keputusan itu diambil mana yang paling meminimalisir dari resiko itu, Pak. Sehingga ketika keputusan jadi itu bisa diterapkan secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Itu Mbak Tika. Ya, nah Pak, sebelum percakapan kita ini berakhir, boleh tidak Pak berbagi satu pengalaman mungkin penyelesaian kasus dilema etika yang pernah Pak Tova selesaikan di sekolah Bapak? Iya, ketika jadi kalau etika ya ini anak-anak biasanya ya ada yang melanggar apa ya, berkata yang kurang baik. Kemudian ya ada juga anak-anak ini melakukan hal-hal yang tidak wajar. Nah, ini kemudian saya mengumpulkan beberapa masalah, kemudian koordinasi dengan guru, kemudian membuat sebuah keputusan bagaimana anak ini tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar etika itu di kemudian hari. Jadi
Kalau masalah itu misalkan dalam pengambilan putusan ya harus langsung dilakukan, karena kalau tidak langsung ya ini nanti juga berpengaruh pada yang lain. Itu Mbak Tika. Ya, oke. Berarti di situ dilemanya mungkin terletak di mana, Pak? Apakah anak itu diberi sanksi atau ada sedikit keringanan, ngoten ya, Pak? Nah, di dilemanya di situ ya, Pak? Ya, ya dilemanya itu karena yaitu tentang keadilan dan kebenaran. Nah ini kan kalau Iya, iya. anak-anak dalam pengambilan keputusan itu tidak yang baik, maka juga akan ada yang dirugikan kan, gitu. Sehingga harus Oke. hati-hati memang dalam pengambilan ini, sehingga ya harus menganalisis lebih dalam keputusan ini. Oke. Itu Oke, Pak. Pak. Oke. Terima kasih untuk wawancara dan jawaban dari Pak Tova. Semoga ini bermanfaat buat saya, nggih Pak. Nanti jika suatu saat saya bisa mengadopsi apa yang Pak Tova kerjakan sebagai seorang pemimpin. Nggih Pak, terima kasih nggih Pak. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih Bu Mangestika, hati-hati. Nggih Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.